Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carolina Virgin Dwi Setiawati dengan NIM 2009511133 dari kelas D. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai premedikasi dan anestesi pada bidang veteriner untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Baik, selanjutnya premedikasi. Premedikasi merupakan pemberian obat-obatan sebelum anestesi seperti obat analgesik yang dapat menghilangkan rasa sakit dan obat-obat golongan tranquilizer yang akan menenangkan hewan untuk memudahkan penanganan. Tujuan dari pemberian premedikasi yaitu yang pertama, untuk menenangkan pasien sehingga memudahkan penanganan dan mengurangi pelepasan katekolamin. Yang kedua, untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Yang ketiga, untuk memberikan efek analgesia atau menghilangkan rasa sakit. Dan yang terakhir, untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman. Stadium anestesi yang stabil untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dari agen anestesi dapat dikurangi. Obat-obat yang bersifat sedatif dan ansiolitik berperan besar dalam premedikasi dengan meningkatkan kualitas anestesi dan pemulihan, serta meminimalisir efek samping dari obat-obat anestesi yang tidak diinginkan. Obat-obat premedikasi yang umum diberikan untuk hewan adalah golongan tranquilizer seperti acepromazin, diazepam, midazolam, silazin, medetomidin. Untuk golongan narkotik seperti morfin, oksimorfon, mepiridin, dan golongan antikolinergik seperti atropin dan glikopirolat. Kemudian ada indikasi. Yang pertama, membantu melakukan restrain pada hewan dengan membuat pasien jadi tenang, mengurangi kegelisahan, menekan sifat hiperaktif. Yang kedua, mengurangi atau meminimalkan rasa sakit, terutama pada hewan fraktur yang harus dimanipulasi sebelum diinduksi dengan anestesi. Yang ketiga, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi hilang atau minimal. Yang keempat, meminimalkan pengaruh buruk anestesi seperti bradikardia, sekresi berlebihan dari glandula trakea dan saliva. Yang kelima, mengurangi kebutuhan atau dosis anestesi umum dan menghindari kejadian overdosis. Yang keenam, membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal melalui sedasi dan mengurangi kegelisahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anestesi. Anestesi merupakan keadaan tanpa rasa atau without sensation, tetapi bersifat sementara dan dapat kembali kepada keadaan semula, karena hanya merupakan penekanan kepada fungsi atau aktivitas jaringan syaraf, baik lokal maupun umum. Adapun pemberian anestesi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat dilakukan tindakan medis seperti operasi. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa, transportasi bagi hewan liar dan eksotik, dan prosedur pengobatan. Di samping itu, anestesi juga dapat digunakan untuk menjalankan prosedur etanasi. Baik, selanjutnya penggolongan anestesi. Secara umum, anestesi dapat dibagi atas dua golongan, yaitu berdasarkan cara penggunaan obat dan berdasarkan luas pengaruh obat. Berdasarkan cara penggunaan obat, anestesi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama anestesi topikal, yaitu obat diberikan melalui kutaneus atau membran mukosa untuk tujuan anestesi lokal. Yang kedua, anestesi injeksi, yaitu obat diberikan melalui suntikan, baik secara intramuskuler, intravena, ataupun subkutan. Dan yang ketiga ada anestesi inhalasi, yaitu obat diberikan melalui saluran respirasi dengan menggunakan gas oksigen. Dan yang terakhir anestesi oral atau rektal, yaitu obat diberikan melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, berdasarkan luas pengaruh obat, anestesi dibagi menjadi 3, yaitu anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Yang pertama, anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat
yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, subkutan, dan infiltrasi. Anestesi ini tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Yang kedua, anestesi regional adalah tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf yang menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan kondisi impuls saraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Dan yang terakhir, anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi, atau gabungan injeksi dan inhalasi. Tujuan utama dilakukannya anestesi umum adalah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Selanjutnya, stadium anestesi. Proses kerja anestesi umum melewati beberapa stadium anestesi, yaitu stadium 1 atau stadium analgesia atau eksitasi bebas atau stadium induksi. Yang berikutnya stadium 2 atau stadium eksitasi tidak bebas atau stadium induksi. Yang berikutnya stadium 3 atau stadium operasi yang terdiri dari 3 tingkat atau plan, yaitu plan 1 atau dangkal, plan 2 atau medium, dan plan 3 atau dalam. Dan yang terakhir ada stadium 4 atau stadium overdosis. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat anestesi umum. Yang pertama ada anestesi inhalasi, yang dimana bekerja secara spontan, menekan dan membangkitkan aktivitas neuron berbagai area di dalam otak. Dan yang kedua ada anestesi intravena, yang dimana secara umum mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa anestesi umum di bawah pengaruh protein SSP dapat membentuk hidrat dengan air yang bersifat stabil. Selanjutnya jenis-jenis obat anestesi umum. Yang pertama pada anestesi inhalasi, yang dimana terdiri dari methoxyfurans, halotan, nitrous oxide, ether, chloroform, dan etil klorid. Dan yang kedua ada dari anestesi intravena yang terdiri dari barbiturat, pentotal, ketamin, dan tiletamin. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Sekiranya apa yang sudah saya paparkan terkait premedikasi dan anestesi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.